Oke, baik, teman-teman, selamat datang lagi di playlist belajar Python mulai dari nol ya. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai apa yang namanya input ya. Jadi kalau ya di latihan sebelumnya kita sudah menentukan nilai dari sebuah variabel itu seperti apa, tapi kalau di input ini nilai variabelnya belum ditentukan gitu ya. Jadi nanti user yang menginput, seperti halnya di Google Form ya, kita menulis misalnya siapa nama kamu ya, saya tulis misalnya Sopo Jarwo gitu ya. Tulis Sopo Jarwo, kemudian nanti hasil yang terdata itu adalah Sopo Jarwo ya. Contohnya seperti apa? Kita langsung aja di sini ya. Teman-teman seperti biasa siapkan dulu Visual Studio Code ataupun punya editor lain ya. Kita buat namanya input, latihan input ya. Pastikan dulu sudah punya file baru ya, input.py atau namanya apapun lah, terserah teman-teman semua. Nah, di sini komennya adalah input ya, latihan input. Nah, kemudian ya tadi contohnya ya, variabel misalnya kita buat nama. Kalau misalnya seperti ini, Budi gitu ya. Print nama saya Budi. Kok Budi nama ya, nama saya nama. Yang keluar seperti apa ya? Yang keluar misalnya, yang keluar di sini adalah nama saya Budi, tentu saja. Yang keluar adalah sebuah kalimat. Ini nilainya sudah ditentukan, yaitu nilai variabelnya adalah Budi. Tapi kalau misalnya input ya, kita tambahkan di sini input. Nah, di sini kita buat sebuah pertanyaan, karena biasanya form itu ada sesuatu yang harus dijawab, baik pertanyaan ataupun isian ya, dijawab oleh user. Siapa nama kamu? Ini ya. Ini seperti ini teman-teman. Siapa nama kamu? Nah, nanti close dulu ya. Kita coba di sini play. Nah, di sini akan muncul seperti sebuah isian pertanyaan lah, ibaratnya sebuah form. Misalnya Sopo Jarwo. Kita enter. Jangan lupa di enter ya. Enter. Nah, akan muncul nama saya Sopo Jarwo ya. Jadi karena input itu adalah nilai variabelnya ya. Analoginya gini. Nilai variabel dari nama, variabel nama ini adalah Sopo Jarwo. Jadi yang menentukan nilai variabel itu adalah user itu sendiri, bukan ditentukan seperti tadi awal Budi gitu ya. Sopo Jarwo tidak, tapi user yang menentukan. Contohnya lagi, kita akan contohnya lagi ya. Latihan input 2. Saya tanggal lahir sih. Kamu lahir tanggal berapa? Print ya. Saya lahir tanggal, nah ini ya, tanggal. Kita coba di sini. Siapa nama kamu tadi ya? Sopo Jarwo. Oke, sudah keluar nama saya Sopo Jarwo. Kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 25 Oktober. Saya lahir tanggal 26 Oktober. Ya, jadi kita bisa menginput juga sebuah nilai ya. Tapi ingat teman-teman, di sini karena kita pakai string ya, jadi yang keluar itu adalah bentuk teks. Bukan apa? Bukan input. Ini bentuk bentuk teks ya, betul, bentuk teks ya. Jadi karena tanggal di sini adalah tanggal teks, bukan tanggal sebuah nilai ya. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Ini bentuknya teks ya, karena ya defaultnya adalah teks ya, bukan pertambahan. Misalnya kita coba contoh lagi nih. Kita bisa menggabungkan ya, sebelum kita masuk nanti ke nyambung lagi ke tipe data, kita coba buat sebuah pertanyaan yang panjang nih.
sebuah pertanyaan yang panjang dari sebuah latihan input. Ya, misalnya nama ya, input siapa nama Anda, ya. Lahir ya, ini tempat lahir lah. Lahir di mana kamu lahir gitu ya. Ini biar rapi. Tanggal lahir. Kamu lahir tanggal berapa? Sekolah. Kamu sekolah di. Oke, ini udah ya. Nah, ketika kita bisa melakukan multiple isian ya. Ketika sudah melakukan multiple isian, di sini baru hasilnya akhirnya di sini print ya. Misalnya ya, contohnya data Anda tersimpan. Anda tersimpan gini aja. Kita pakai putih 3. Berikut ini adalah Anda. Nama berarti ngambil dari nama ya. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian tanggal tempat lahir ya. Lahir gitu ya. Tempat lahir ya. Kemudian ada lahir gitu ya, tanggal lahir, sekolah dan yang lainnya. Ya, misalnya ini kita sudah tulis nih. Kemudian kita clear, kita play di sini. Nama Anda siapa? Sopo Jarwo. Tempat kamu dilahir di mana? Misalnya Bandung. Tanggal lahir berapa? 19 Oktober. Kamu sekolah di mana? SDN Banjarsari. Error. Oke, lupa ya. Kita pakai F di sini. Lupa pakai F ya. Coba sekali lagi. Sopo Jarwo. Kemudian Bandung. Lahir tanggal berapa? 28 38 aja. 17 Agustus aja deh. Sekolahnya SDN Banjarsari. Nah, ini keluar ya. Data Anda tersimpan. Berikut ini adalah data Anda. Nah, ini baru tersimpan ya. Jadi ini data yang masuk di dalam sebuah sistem di Python ya, dari hasil inputan. Apakah bisa berbeda-beda ya, tergantung dengan inputannya. Kita coba lagi deh sekali lagi ya, biar rapi ya. Nama Anda Sopo Jarwo, lahir Bandung ya, 17 Agustus, SDN Banjarsari. Nah, ini biar rapi ya. Oke aja biar aja. Kemudian kita bisa melakukan pertanyaan lagi teman-teman. Setelah input keluar gitu ya, kita bisa melakukan pertanyaan lagi di sini misalnya ya. Kita bisa variasikan. Kita tutup pakai ini lagi deh. Oke, jadi sebenarnya bisa pakai kali ya, ada beberapa tapi nggak apa-apa lah. Kita coba manual dulu. Oke. Kemudian kita nanya lagi, konfirmasi. Apakah data kamu sudah benar? Oh, ini sebenarnya nanti bisa pakai
if sih ya, cuma nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau misalnya pakai data sumber, misalnya baru print terima baik, ternyata data kamu sudah siapa nama kamu? Sopo Darwo. Kamu lahir di mana? Bandung. Tanggal lahir kamu misalnya 17 Agustus. Kalau kamu di mana? SDN Banjar. Nah, setelah kita melakukan review data sudah tersimpan. Di sini ada review lagi nih. Apakah data kamu sudah benar? Benar dong. Baik, ternyata data kamu sudah benar dong. Ya, jadi kita bisa melakukan pertanyaan ini atau input lagi di dalam sebuah print. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau input dari Python, ini kita tinggal menambahkan input aja.